Saya hormati juga kita hormati bersama wonten Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, wonten Habib Ali bin Ibrahim, Habib Husain bin Ibrahim, beberapa pengurus PSG maupun Baitul Quran, semua ada Ustadz Arifin, Ustadz Ali, semua yang saya hormati, para hadirin yang saya hormati, juga semua demonstran ini yang saya hormati. Saya ini kata orang banyak itu punya fan banyak, sebetulnya ini korban orang banyak karena ngaji Quran itu sulit, mereka nggak mau ngaji, pasrah sama Pak Quraish, pasrah sama Gus Bak, terima mateng gitu. Jadi ini kenakalannya muhibbin. Dulu korban seperti ini juga Rasulullah SAW gitu. Itu kalau sahabat ingin masuk surga itu ya gak suka ngamal yang berat-berat, juga gak suka, minta saja ke Rasulullah, ya Rasulullah saya minta satu hal. Apa? As'aluka murafaqataka fil jannah, saya minta supaya jadi teman engkau di apa? Surga. Tapi yang jelas Nabi tidak jawab secara gratisan. Nabi ngendikan fa'inni ala nafsika fi kasratis sujud, kamu membantu saya, kamu harus memperbanyak apa? Sujud. Jadi kalau ada kiai dimintai saya ingin di surga sama engkau kiai, itu nggak boleh gratisan, harus fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Tapi saya ini punya ajaran yang sebetulnya agak sesat tapi masuk akal. Ini saya mohon, karena saya memang punya bapak seneng guyon, punya Mbah Mun kiai saya juga seneng guyon, karena beliau katanya gini, nak kiai raguyon kok dianggap gak bahagia ya. Sakit panitia dikira kurang sangu gitu katanya. Sehingga ajarannya beliau memang sementara orang Islam itu pokoknya guyon, ketok bahagia dengan Islamnya, bahagia dengan Tuhannya, bahagia dengan nabinya. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika walyafrah. Lah bahagia paling gampang ekspresinya nggih guyon niku. Ngetokno di Alphard dadak repot. Ngetokno di dhuwit akeh dadak repot. Nak guyon nak murah nggih. Itu beberapa sahabat itu saking cintanya Nabi, itu cara berpikir kayak teman saya itu sering nasihatin saya, Gus ojo soleh nemen-nemen engkau nak ning swarga mari bareng Mbah Mun sungkan katanya. Jadi kalau terlalu soleh kan surganya sama guru-guru kita kan tidak enak itu. Kalian kalau di surga kan nggak kebayang mesti polanya kayak apa gitu. Lama punya istri tidak cantik, di sana apa? Cantik. Nah itu kalau jejer guru kan sungkan gitu. Jadi makanya kata teman saya, soleh pas-pasan ya Gus, ben swarga ini nggak sama siapa? Mbah Mun katanya, sungkan katanya. Nah ternyata pikiran itu juga ada di sahabat. Ya Rasulullah, saya puas-puaskan melihat engkau di surga. Kenapa? Saya tidak mesti masuk surga, kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan. Jadi para sahabat ya sadar, kalaupun di surga beda kelas dengan jenengan. Tapi pelajaran yang kita bisa terima adalah bahwa semuanya itu harus ada amal kita, sehingga Nabi ngendikan fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud, maka tolonglah saya untuk mengabulkan permintaan kamu dengan memperbanyak apa? Sujud. Saya akhir-akhir ini sering kampanye tentang sujud. Caranya gimana? Ini sekaligus untuk anak-anak PSG utamanya, karena yang mengkaji Quran. Kata ulama, mentahbib ya, menyenangkan orang kepada Allah itu butuh bayinah. Bayinah itu logika yang kebenarannya itu cara Jawa itu jelas welo-welo, sangat jelas. Namanya al-bayinah. Saya ulang lagi ya, namanya apa? Al-bayinah. Sehingga dengan logika itu orang yang kafir saja menjadi mukmin, yang fasik menjadi soleh, yang soleh bila ilmin menjadi soleh bil ilmi atau bil hujjah. Itu yang disebut Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Jadi kemampuan argumentatif itu yang harus kita bela-belain. Saya di sini sangat terhormat karena saya bisa matur di depan Pak Quraish. Saya dulu sering baca buku-buku beliau. Jadi saya nggak mungkin jadi pesaing beliau karena saya ini saya ngidolakan beliau. Jadi nggak mungkin jadi pesaing beliau.
Tapi kalau mutammim ikut menyempurnakan keinginan besar-besar beliau mewujudkan Islamiyah wasatiyah, insya Allah diminta atau tidak diminta harus kita bantu. Harus apa? Nah, bayinahnya apa? Bayinahnya begini. Bayinah itu satu argumentasi yang jelas begini. Ada seorang ekstremis itu, singkat cerita mau ngebom tempat-tempat maksiat. Yang maksiat ini orang-orang Islam juga. Tapi saya tidak nuduh sampai pokoknya orang-orang Islam juga. Ya. Terus ditanya sama orang yang Islam moderat, andaikan mereka nanti mati dalam keadaan demikian, aina masiruhum, lalu mereka kemana? Ya ilanar, karena mati dalam keadaan maksiat. Terus ditanya sama yang moderat tadi, moderat soleh maksudnya, bukan moderat liberal, moderat soleh. Karena orang kadang salah paham, moderat itu pikirannya terus liberal, tidak, moderat soleh. Terus kata si moderat tadi, akan ada dzalika muradan Nabi, apa umatnya masuk neraka itu yang diinginkan Nabi? Kaget si ekstremis tadi, kebetulan ini ekstremis yang masih mau mikir. Terus enggak, itu enggak yang digedaki Nabi. Kalau gitu ya jangan, kita tunggu tobatnya, kita proses bersama supaya mereka mau tobat. Karena dukhuluhum annar itu tidak muradan Nabi, tidak yang digedaki Nabi Muhammad SAW. Nah, cerita seperti ini tentu ada padanannya. Padanan itu artinya kias ya, kias dalam hadis sahih. Saya yakin hadis itu sahih. Kalaupun itu dhaif itu yata'ayyadu bi fatwal ulama, menjadi kuat karena banyak ulama yang fatwakan seperti itu. Saya pastikan itu diriwayatkan Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, juga diriwayatkan Ihya, juga diriwayatkan di Hayatus Sahabah. Di situ ada sekian sanad sing yuqawi ba'duhu ba'dun. Kenapa ini saya utarakan? Karena di kota itu sanggerono hadis itu takokno sahih ta ora. Kadang sing takok ya ndak paham itu. Maca kitab ra iso kok takok sahih ta ora. Yang ditanya juga aneh. Terus berusaha jawab. Padahal kadang ya ndak bisa juga. Jadi di hadis itu ada penjelasan begini. Ada seorang Arabi itu orang Bedui lah, orang yang kurang peradaban. Minta sesuatu pada Rasulullah SAW. Karena Nabi itu tidak orang kaya, Nabi tidak jutawan, tidak hartawan, dikasih. Mungkin kalau uang sekarang mungkin 50.000 atau berapa. Orang itu gerutu senggerutu-gerutunya. Nabi kok pelit gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya sahabat ini merasa tidak nyaman, ingin, karena ini Arab ya, ingin mengadili ini. Saya membahasakan mengadili itu ya ada Arabnya, karena kadang ada riwayat misalnya fahamma ayyadribuhu, nanti juga repot, ayatuluhu juga repot. Makanya kalau Kiai Jawa itu kadang maknani bahasa Arab itu bingung, dan memang baik bingung daripada enggak bingung. Karena kalau yang enggak bingung itu keliru pede. Misalnya jika istri kamu agak rewel itu begini-begini gitu. Terus ada kalimat wadribuhun, maka pukullah. Itu kalau orang nggak bingung langsung diterjemah mukullah, nanti dilaporkan Komnas HAM gitu. Tapi kalau yang bingung itu akhirnya tatoluk mencari-cari. Ternyata di semua tafsir disebut dorban ghairu mubarrihin, ya mukul tapi yang tidak menyakiti. Jadi kekeliruan itu pasti dimulai orang-orang yang nggak bingung. Jadi ilmunya nggak cukup, akhirnya nggak bingung. Bingung itu penting. Loh betul, nggak ada orang alim kecuali dari bingung. Karena orang alim itu nggak bisa pede, karena referensinya banyak, kemungkinannya banyak. Sehingga mesti pikiran pertama kalau ada lafadz ini maknawi apa lafzi, ini mahmul apa enggak, ini mansuh enggak, ini muqayyad mutlak enggak. Ini sekaligus jadi pusat studi Quran, jadi supaya teman-teman memang seperti itu. Kata wadribuhun, maka pukullah. Saya masih ingat betul ketika Pak Quraisyab menulis di Membumikan Al-Quran tentang alak. Itu kalau orang ahli embriologi dimaknani alak segumpal darah itu mesti tertawa-tawa, karena nggak ada dalam proses embriologi orang lewat proses segumpal apa? Darah. Tapi kalau alak itu madatul kalimah dari kata aliko ya'liko, alakon sesuatu yang menempel, jadi zigot yang berhasil menempel di dinding rahim itu yang jadi anak. Itu ya normal saja, memang itu terjadi. Ya barokahnya bingung tadi. Atau alak dimaknai segumpal darah tapi min haitsul jinsiyah. Artinya haitsul jinsiyah itu
sejenis ini. Jadi bukan di proses embriologinya tapi di jenisnya, supaya orang tidak sombong diistilahkan min alak, tapi maknanya min jinsil alak, bukan alaknya tapi jenis alak. Itu kayak Abu Bakar itu kalau sedang bully manusia yang sombong-sombong itu, kamu kok sombong, kamu itu keluar min makhrajil bauli marroten katanya. Gitu. Supaya orang tidak sombong itu diistilahkan manusia itu yakhruju min makhrajil bauli apa? Marroten. Kan kamu keluar dari makhrajil bauli berapa? 2 kali kan? Minar rojul lewat penis, terus nanti lahir juga lewat min makhrajil baul. Jadi untuk mengadili manusia supaya tidak sombong diistilahkan keluar min makhrajil baul marroten. Nah mungkin alak kalau maknanya segumpal darah itu maknanya jenisnya seperti ini. Kenapa kamu sombong? Jangan digugat tentang itu proses embriologi kalau itu tidak ngalami itu. Jadi akhirnya barokahnya bingung itu alak dari proses embriologi maknanya apa? Aliko ya aliku alakon, sesuatu yang nempel, yang sukses nempel di dinding rahim. Tapi dari segi jenis mendidik tawadhu, mendidik khafdul janah lil mukminin, mendidik adzullu wal inkisar, rasa hina, nah itu dengan makna tadi. Saya teruskan ya. Si Arabi tadi karena dikasih 50.000 gerutu terus akhirnya Nabi memanggil Arabi tadi karena mau dipukulin sama sahabat. Nggak tahu mau dipukulin atau mau dibunuh, nggak tahu, pokoknya dikerasin tadi. Makanya nggak usah diterjemah, kalau diterjemah nanti jadi bingung. Terus akhirnya dibawa sama Nabi, diajak masuk, dikasih banyak sama Nabi, kasih banyak. Ditanya sama Rasulullah, kamu sudah puas ya Arabi? Sudah ya Rasulullah. Hebatnya Nabi apa? Kamu harus menjelaskan ke semua sahabat saya kalau kamu sudah puas, karena tadi kamu ngomong yang bikin sahabat saya dongkol. Terus sekarang harus mengkonfirmasi. Ya Rasulullah. Di depan umum juga Nabi ikut. Ini Arabi tadi minta saya tak tambah, terus dia puas. Ahakada ya Arabiyu? Naam ya Rasulullah. Fajazakallahu min khairin wa asyiratin. Dia tegas naam ya Rasulullah. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah kalimat ini. Ini harus diingat-ingat. Setelah Arabi tadi puas, sahabat juga tahu apa pernyataan puasnya Arabi tadi. Nabi ngetikan begini, masalu hadza, perumpamaan orang ini dan saya itu seperti orang yang punya unta atau sapi atau kambing yang syarudat, yang liar. Fattaba'ahan nasu, kemudian orang-orang ikut membantu nangkap. Falam yaziduha illa nufuran, bantuan manusia-manusia ini malah tambah lari karena ini semua orang ini asing. Bagi unta ini kan asing, yang nggak asing kan hanya pemiliknya. Nah, terus kata si pemilik unta tadi, khallu baini wa baina naqati, sudah saya tidak usah dibantu. Fa ana arfaku, biasa lebih sayang kepada unta saya. Orang nggak ikut bantu semua, terus kemudian unta itu dipanggil, fa akhadha min kumamil ardi, kira-kira diambilkan rumput, terus unta itu mau nurut. Intinya apa? Kalau orang nggak bakat kiai, nggak bakat dai ilallah, kok ngajak-ngajak Islam itu falam yaziduha ila nufuron, kira-kira gitu. Karena lebih banyak emosinya ketimbang teknik proses tadrijinya, tasreknya. Akhirnya itu jadi pelajaran ke kita. Pelajaran kedua, Rasulullah ngendikan begini, andaikan kamu membunuh si Arabi tadi, bahasanya yang membunuh, kalau ini tak terjemah nggak apa-apa, wong andaikan saja. Andaikan kamu membunuh si Arabi tadi dalam keadaan membenci saya, yaitu ngomentari Nabi adalah kikir, maka dakhalan nar, orang ini akan masuk neraka karena dia mati dalam keadaan sakhitan dan Nabi SAW, dia mati berstatus benci kanjeng Nabi. Tapi uniknya dalam Islam segampang itu, ketika si Arabi tadi mencintai Nabi itu karena dibayar, karena diservis, dan itu cukup loh dalam Islam itu. Mencintainya Nabi itu karena dikasih uang lagi. Akhirnya dia senang Nabi meskipun karena dikasih uang. Tapi jangan diteruskan setelah senang Nabi dibunuh masuk surga, ya tidak usah gitu. Nanti jadi repot tadi. Tapi intinya apa? Islam itu semudah itu. Yang menerima kebenaran karena servis saja diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini di sini pentingnya kiai-kiai yang wasatiyah, yang ceria, yang gampang. Karena kita tidak ingin tanfir.
Saya kemarin bikin makalah untuk 100 harinya guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, tak beri judul Al-Intisar Limadhabi Syekhina. Itu diantara yang saya tulis adalah Sayyidina Umar itu pernah diprotes sama banyak sahabat, termasuk Abu Bakar, karena Abu Bakar ke Umar ini lewat penunjukan. Kata para sahabat, ya Abu Bakrin, kamu memasrahkan umat ini ke aghladin nas, orang paling kasar, yaitu Umar. Tapi apa? Ketika ada sahabat yang memberanikan diri tanya Sayyidina Umar, namanya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau kasar pada umatnya Rasulullah SAW? Jawabnya Umar itu unik. Fawwah, lakot lintu hatta khasyitu waha fil lain, walakotis tatatu alaihim hatta khasyitu waha fis syiddah, fa'ainal makhraj. Saya ketika lunak sama manusia, sebetulnya saya juga takut Allah ketika ngambil sikap lunak, karena lunak itu dianggap pembiaran. Bagi orang yang salah paham, lunak itu dianggap pembiaran. Kamu punya ponakan yang sering pacaran misalnya atau sering nakal, kamu lunak, itu dianggap pembiaran. Pembiaran itu tidak mendidik. Tapi kalau kamu sebagai Pak Lek Pade terkenal keras, ponakmu ya ora tau sowan, itu ya ora iso didik, sama saja. Orang kau berdidik, sowan saja gak berani, ketemu kamu lari gitu. Intinya apa? Terlalu lunak juga ada masalah, yaitu dianggap pembiaran. Terlalu keras juga ada masalah, kan hakikatnya nggak bisa didik. Orang-orang yang terlalu keras sama masyarakat ini kan nggak kau berdidik, karena wong roh wis melayu. Tapi nak terlalu apian, kayak kula ini nyongkomu ya masih tak barno itu, itu kan yo repot kan. Sehingga ngendikane Sayyidina Umar, fawwah lakot lintu linnas hatta khasyitu wa filen. Ketika saya ngambil sikap lunak, sebetulnya saya juga punya khasyah, karena dianggap pembiaran. Tapi ketika saya terlalu ekstrim, saya juga takut Allah. Jangan-jangan itu tanfir, menjadikan orang jauh dari orang-orang soleh, karena yang soleh terlalu keras. Fa'inal makhraj, lalu jalan keluarnya gimana? Ya jalan keluarnya tadi, wasatiyah tadi. Jangan lunak yang sampai pembiaran, ya jangan keras sampai orang tanfir. Ukurannya apa? Ya tanya anak-anak PSG nanti karena yang baru mengkaji apa? Wasatiyah. Jadi saya mohon referensi itu sebanyak-banyaknya, karena terus ada lagi, saya punya cerita, ada seorang wali yang kalau doa itu agak neror Allah. Tapi itu kalau nggak wali nggak boleh, harus jadi wali dulu baru boleh. Karena kalau wali itu keliru-keliru itu ya tetap sama Allah dibahasakan isek itu berontok. Enaknya kekasihnya Allah kan gitu. Makanya diantara doanya Habib Ali Al-Habsyi Sohibu Sing Tiduror itu doanya, tapi kamu tidak boleh melakukan doa ini, dosa. Kalau nggak wali dosa. Itu doanya gini, waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Jadi kamane cara Jawa wis kadung disayang, salah-salah wis bener gitu. Jadi waj'al sayyiati man ahbabta. Jadi kalau orang yang sudah super itu salah itu jadi apik. Tapi ya udah salah sampai kayak zina maling, itu parah itu. Ada seorang wali doa di depan Rasulullah itu gini, ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika jenengan menjadikan saya orang soleh, surra habibuka, maka kekasihmu ini akan senang. Dan yang susah itu musuh kamu, yaitu iblis, musuh engkau. Tapi jika engkau ingin saya ini dolim, jadi orang dolim, yang susah itu kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang seneng musuhmu, yaitu iblis. Mohon jenengan milih mawon, nyeneng no nyeneng no kekasihmu, nopo nyeneng no musuhmu gitu. Ya sudah, kan Allah tidak punya pilihan. Mana mungkin Allah ingin menyusahkan kekasihnya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sama, semua ulama tidak ingin umatnya Nabi matu khinal maksiyah, mati dalam keadaan maksiat. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, semoga mereka tobat. Semua Quran itu la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun, diharapkan mereka Allah yang Tuhan saja, yang al-ghaniyul mutlak, Allah yang al-jabbar al-qahhar saja, sama orang-orang yang asrafu ala anfusi masih dipanggil-panggil wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk. Masa kita gara-gara soleh yang over, yang sudah di dalam mau dikeluarin? Itu kan apa-apaan itu. Makanya ini pasti tak dukung Islam Wasatiyah. Jadi saya dukung itu bihujjatin, bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh, itu enggak.
memang bihujjatin. Kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika namanya apa? Etika. Tentu saya lakukan itu, pasti saya lakukan karena itu etika. Tapi lebih dari itu karena bihujjatin wadihah, bihujjatin bayyinah. Memang logikanya seperti itu. Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar dimasukkan ke dalam. Masa yang sudah di dalam dikeluarin? Makanya kitab Ithaf, kitabnya Sayyid Zabidi itu, Sayyid Murtado Az-Zabidi, itu bab takfir, itu beliau ngeritik entek ngamek corong Jawa sampai sekian kuras. Sampai beliau mengutip fa innal imama la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Kowe de keputusan salah nyepuro luwih apik timbang salah nyekso. Nyepuro itu salah tetap bener. Tapi nak nyekso bener ora mesti bener. Fa innal imam la ayyukhti afil afi khairun min ayyukhti afil uqubah. Sehingga beliau terus hampir sekian kuras. Coba hadis di Muslim, di Sahih Muslim itu Usamah ya. Kalau di Sahih Muslim itu rawinya disebut Usamah bin Zaid. Tapi di beberapa riwayat ada yang menyebut itu tidak Usamah. Sehingga banyak syarah mengatakan itu ta'addudul waqi'ah. Memang kejadiannya dialami sekian sahabat. Itu ada perang gitu ketika musuhnya terdesak. Padahal musuh ini sudah memotong sekian tangan sahabat, ada yang sudah pernah bacok sahabat. Ketika terdesak dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur. Singkat cerita oleh Usamah tetap ditusuk sampai mati. Tapi sama Rasulullah ketika lapor, kamu membunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah ya Usamah? Iya. Tapi innama qolaha muta'awwidzan, dia mengatakan kalimat itu karena muta'awwidzan, nyari perlindungan saja. Afala syaqaqta an batni, afala syaqaqta an qalbi. Kamu lihat di dadanya kalau dia betul-betul ngomong karena muta'awwidz dan jangan-jangan karena iman betul. Terus memangnya ketika kamu iman, orang-orang sahabat itu rata-rata kan pernah kafir. Memangnya ketika kamu iman tak curigai kan? Enggak, langsung saya terima. Kenapa ini main curiga kira-kira? Sampai seperti itu saktinya kalimat la ilaha. Jadi kalaupun diomongkan muta'awwidzan saja tetap sah, meskipun ngomongnya hanya untuk perlindungan dari apa? Saf, dari pedang. Malah ada riwayat lain yang menyebutkan itu tidak Usamah di tafsir Qurtubi itu yang ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Itu kalau di riwayat Qurtubi lebih ekstrim lagi. Si orang tadi tidak Usamah, jelas pastikan itu tidak Usamah, ada yang lain tidak Usamah. Itu bantah Nabi. Ya Rasulullah, andaikan belah dadanya orang itu saya belah, apakah kemudian saya tahu apa yang ada di hatinya? Jadi Nabi jadi dibantah. Ya rodok khawarid. Jadi Nabi masih dibantah. Kata Nabi, ya enggak, kamu tetap enggak tahu apa yang ada di hatinya. Loh, terus masalahnya apa? Masalahnya begini, setelah kamu belah dadanya, kamu tetap nggak tahu hatinya kan? Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta tusaddiqu ma fi lisani. Jadi kowe udah di wong kacau. Ngerti hatinya yang enggak, percaya lisannya juga enggak. Kan enggak ada hujah yang kamu ambil. Harusnya kata Nabi profesional dong. Nak roh hati ini rujukannya lisan. Lah ini enggak, hatinya kamu enggak tahu, lisannya enggak kamu percaya, langsung kamu pakai itu apa? Seperti saya sama jenengan kan gampang, aku raro niati sama ngaji api apa raro. Sementing tak kogor ngaji berarti seneng ngaji. Jadi jelas ada yang diambil. Makanya semenjak itu para ulama rata-rata itu hampir semuanya itu Islamnya wasatiyah. Karena ciri khas agama ini adalah wallahu yad'u ila daris salam, selalu memanggil-manggil supaya orang masuk. Nggak ada ayat wallahu yukhriju min daris salam, itu nggak ada. Allah mengusir orang min daris, nggak ada. Nah, kalau sampean salahnya orang yang dicintai kayak Nabi Adam, nasib sampean. Nabi Adam itu salah karena makan apa sajaratil khuldi, kata cerita-cerita gitulah. Nanti bisa diperdebatkan sajaratil khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini, istilah khuldin itu bahasa setan. Hal adulluka ala sajaratul khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita istilahkan sajaratul khuldi berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Jadi masalah. Makanya saya enggak pokoknya anut-anut umum wong muni sajaratul khuldi ya ikut
Syajaratul khuldi, tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai setan.